Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel, Dinashwa Hanifah Channel. Nah, di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai salah satu permainan yang dimana permainan ini adalah salah satu project dari ujian akhir semester mata kuliah bermain. Nah, seperti apa sih permainan yang akan aku gunakan? Untuk itu, stay tune dan happy watching. Nah, teman-teman, nama permainan itu adalah Mafia. Mafia adalah singkatan dari main warna lewat raffia, di mana permainan itu menggunakan raffia sebagai salah satu rintangannya, bola plastik dengan 5 warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, biru, hijau, dan juga merah muda. Lalu ada juga box yang sudah dibolongi, itu dibuat menggunakan kertas karton. Lalu juga ada kertas printan yang bergambar jejak kaki kanan dan kiri secara terpisah. Nah, permainan mafia ini juga itu penting untuk anak usia 4-5 tahun. Jadi dianjurkannya untuk anak usia 4-5 tahun. Kenapa? Karena di usia segini beberapa anak ada yang belum mengenal warna. Nah, teman-teman, mafia ini itu didukung oleh dua teori loh. Pertama adalah teori klasik, di mana teori klasik yang digunakan adalah teori rekapitulasi, reinkarnasi atau revolusi atau evolusi dari hal. Nah, kenapa disebut termasuk ke dalam teori reinkarnasi? Karena permainan ini itu ada unsur-unsur gerakan melompat yang dimana ini juga ada dalam permainan tradisional nenek moyang, yaitu engklek. Sedangkan dalam teori modernnya, teori ini itu didukung oleh teori Vygotsky tentang sosial kognitif, dimana secara kognitif anak berkembang karena bisa mengenal warna, menyebutkan warna. Nah, secara sosial anak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman, dalam membuat mafia ini kita perlu menyiapkan beberapa bahan. Pertama adalah tentu bola plastik, tali raffia, karton, kertas origami, print out gambar jejak kaki, lalu ada gunting, cutter, pensil penggaris, hapus, dan juga beberapa perangkat baik lem ataupun double tip. Nah, untuk proses pembuatannya adalah untuk bola tidak usah apa-apain, lalu juga untuk tali raffia kita ukur sebanyak 1 meter, lalu setiap ujungnya itu kita talikan, kita ikatkan, dimana nanti itu akan kita bentuk semacam lingkaran. Lalu juga kita memotong tali raffia sebanyak 2 meter untuk menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, gambar yang print out juga kita tambahkan double tip di belakangnya supaya nanti bisa ditempel di lantai. Lalu juga untuk kartonnya kita pola kubus, lalu kita buat seperti kubus, kita lubangi sebanyak 5 sisi dan nanti kita tempelkan kertas origami dengan 5 sisi juga. Nah, untuk aturan bermainnya adalah nanti anak-anak akan diberikan bola plastik dengan 5 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, kuning, hijau, dan merah muda. Nanti setiap anak boleh mengambil warna bola sesuai dengan warna yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka mengambil dan mempunyai warna bolanya masing-masing, mereka akan dihadapkan dengan rintangan berupa raffia yang dibuat lingkaran, dan nanti mereka harus melompatinya dengan satu kaki seperti permainan engklek. Nah, setelah ada 3 lingkaran raffia, 3-4 lingkaran raffia, mereka harus menginjak papan yang sudah diberikan jejak kaki. Jadi misalnya ada jejak kaki kanan, maka kaki kanan mereka yang harus menempel pada papan tersebut, dan yang kedua ada jejak kaki kiri, maka kaki mereka yang harus menempel di papan tersebut. Setelah itu mereka akan dihadapkan dengan satu buah kotak yang berlubang, yang dimana setiap lubangnya itu mempunyai sisi yang berbeda warnanya. Nanti mereka tantangannya adalah harus memasukkan warna bola itu sesuai ke dalam sisi kotak yang dilubanginya, sesuai dengan warna yang ada di sisi kotak tersebut. Setelah memasukkannya, anak-anak diminta untuk diarahkan untuk kembali ke tempat semula, ke barisannya semula, dengan melewati satu garis lurus raffia. Jadi seutas dari raffia seakan-akan jembatan, dan anak-anak harus melewatinya dengan menjaga keseimbangan tubuhnya. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan apa warna bola dan bagaimana dan apakah bola tersebut masuk ke dalam kotak yang sesuai warnanya. Setelah itu anak-anak diminta untuk berbaris kembali ke barisan yang paling belakang. Nah, lalu permainan ini mengembangkan apa saja sih? Permainan mafia ini itu bisa mengembangkan 4 aspek perkembangan pada anak usia dini. Satu sudah pasti adalah aspek fisik motorik, di mana ketika anak melompati mafia dan ketika anak menginjak jejak di papan juga melewati rintangan seutas tali itu, anak
fisik motoriknya akan sangat berkembang karena mereka memerlukan koordinasi tubuh yang baik gitu. Sehingga perkembangan fisik motorik adalah perkembangan utama dalam permainan ini. Yang kedua adalah kognitif. Fungsi kognitif anak di sini sangat diperlukan, di mana anak bisa mengenal warna, bisa mencocokkan warna dengan warna yang ada di dalam kotaknya gitu. Nah, kognitif ini juga salah satu perkembangan yang ada yang bisa dikembangkan dalam permainan mafia ini. Lalu yang berikutnya adalah perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini dilihat dari bagaimana seorang anak itu bisa menyebutkan warna yang ada di dalam bolanya dan juga warna yang ada di sisi kotaknya. Nah, yang keempat adalah sosial emosional, di mana nanti anak akan bergantian dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, berbincang, lalu juga membuat strategi dan lain sebagainya, sehingga ini akan membangun hubungan emosional dari anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk di dokumentasi pertama itu ada dokumentasi saat anak hendak memasukkan bola ke dalam box. Nah, yang kedua adalah sama saat anak memasukkan bola ke dalam box dan melewati rintangan rafianya. Dokumentasi ketiga adalah dokumentasi bersama kepala sekolah, yaitu Ibu Mida. Dan juga dokumentasi keempat adalah dokumentasi di mana anak melewati rintangan rafia.